persis Oreo Supreme itu tuh lagi in banget. Iya, betul Oreo Bukan, Supreme dan lagi. dijual satu bungkus gitu 500.000, 700.000 pada saat waktu itu. Gue inget banget. Nah, pas gue ngeliat ini, gue langsung nggak pakai babi bu nih, langsung gue lagi nih. Oke, kenapa nggak gue bikin kopi literan, tapi pakai toppingnya Oreo Supreme? Welcome to Talk Podcast. Let's Talk Now. Jumpa lagi bersama gue Andri. Kita kedatangan seorang guest. Guest kita hari ini pernah bikin heboh dengan jualan kopi pakai mobil mewah, Mercedes-Benz 2 pintu cabriolet lagi, dan juga jual kopinya yang ada harganya seharga 2 juta rupiah dengan mencampurnya dengan Oreo Supreme. Ini adalah Yohanes Auri. Dia juga seorang CEO dari sebuah agensi yang bernama Idenya Flux. Apa kabar, bro? Baik. Thank you introduction-nya, Andri. Introduction-nya harus ini dong, harus mewah dan pamer. Kalau terlalu datar, orang nggak akan, apa sih ini orang kalau terlalu biasa. Tapi lu kemarin emang bener bikin, harus kontroversial. Tapi lu emang kemarin emang bikin heboh sih. Gue baca beritanya, ini orang siapa jualan kopi pakai mobil mewah. Begitu gue liat, itu Mercy lu tempelin stiker. Lu anjir tuh Mercy lu tempelin stiker kayak begitu lagi. Udah pas gue buka ya, pas gue kletekin, cat melotok itu. Pastilah, soalnya kan stiker begituan kan mau nggak mau pasti ada ngerusak cat kan. Gue nggak nyangka, gila gitu kan, pas mau dia udah tuker gitu kan, mau ganti mobil, pas dikletekin copot cat. Udah lah, nggak apa-apa lah, keisengan doang gitu kan. Iya. Tapi lu kenapa bro waktu itu jualan kopi sampai sebegitunya? Dan yang gue lihat ramai lagi order. Ada aja orang yang beli lagi, gila. Banyak banget, gila, gue juga nggak nyangka. Tapi sebenarnya kalau lu tanya soal kenapa gue jual kopi itu tuh, jujur nih, keadaan sekarang kita kan besok PPKM gitu kan, itu tuh ngebawa gue sama memori tahun lalu banget gitu kan. Tahun lalu banget, gue kan pindah kantor Idenya Flux ini, kantornya kan baru gue pindahin ke daerah Senayan tahun lalu nih, 2020 Februari. Terus habis itu kan Maret kita kan lockdown, ya kan. Nah pas lockdown, pas pindah ke kantor sini tuh, itu kan banyak fasilitas. Ada kolam berenang, salah satunya ada kafenya, ada mesin kopinya, ada baristanya, gitu kan, ada tukang pijitnya juga, gitu kan, pokoknya full fasilitas lah. Ini kantor, gitu kan. Tapi pas WFH, ya gue ngeliatnya kayak gini, aduh, semua udah kerja dari rumah nih, udah terlanjur beli mesin kopi, ada baristanya juga lagi, gitu kan. Gimana nih? Nah waktu itu tuh tim gue yang ngomong, kok boleh nggak pas lagi pandemi kayak gini, lagi eranya kopi literan, kita dikirimin kok biar kita bisa tetap minum kopi ini. Waktu itu gue nggak ngeh gitu kan, masa sih kopi 2 liter apa kagak enak tuh gitu kan. Pas dikasih lihat, oh iya, at the time tuh semua brand kopi jual kopi literan. Gitu. Ya udah, gue berpikir daripada ini mesin nganggur gitu kan, beli mesin mahal-mahal nggak dipakai, barista juga gabut gitu kan, gue coba iseng, gue jual deh gitu. Makanya gue kasih nama brand kopinya Flux. Nah karena gue basicnya di orang kreatif, ya gue lebih mencoba memuaskan rasa kreatif gue aja sih gitu, kayak bisa bikin apa ya supaya ini rame gitu kan. Jadi kayak ajang kan, kalau buat ke klien kadang-kadang kita punya ide gila, susah tuh. Gue bikin ini nggak bisa, ini nggak bisa gitu kan. Tapi ini kan ketika brand tersendiri, ya serah-serah gue gitu ya kan. Bisa bebas gitu kan. Ya udah, singkat cerita nggak pakai lama, langsung gue R&D dulu, menurut gue udah enak gitu kan, jual. Pas dijual gitu kan, rame yang beli loh, dari teman-teman sendiri gitu kan. Gue kasihin ke klien-klien juga pada saat pas WFH gitu. Gue masukin di e-com juga, rame lah pokoknya gitu. Nah sampai waktu itu tuh pas gue ngeliat, kayaknya gue mesti doing something nih, berpikir kreatif apa gitu kan. Nah pada saat itu gue inget banget, kalau nggak salah bulan April, Mei Juni deh gitu kan. Tahun lalu tuh persis Oreo Supreme itu tuh lagi in banget. Iya, betul Oreo Supreme. Dan dijual satu bungkus gitu 500.000, 700.000 pada saat waktu itu. Gue inget banget. Nah pas gue ngeliat ini, gue langsung nggak pakai babi bu nih, langsung gue lagi nih, oke, kenapa nggak gue bikin kopi literan
tapi pakai toppingnya Oreo Supreme. Gue bilang gitu kan. Gue beli langsung tuh Oreo Supreme 2 jeder gitu kan. Datang habis itu gue tumbuk-tumbuk, gue jadiin topping, gue bikin video, dibikin videonya udah well crafted banget, temen gue bantuin gitu kan. Habis itu gue bikin strategi marketingnya, gue masukin gitu kan. Kayak soal apa, gila nih dijual, ada kopi seharga 2 juta dijual di Tokopedia bisa dicicil, gue bilang gitu kan. Dimasukin ke sosmed, ke TikTok gitu kan, di repost sama beberapa account and going viral gitu kan. Even sampai artis, ada beberapa artis yang beli gitu, itu nggak gue bayar gitu kan. Mereka sampai beli dan masukin ke YouTube-nya mereka. Gue happy banget gitu kan. Dan itu tuh nggak nyangka waktu gue bikin itu kerasa kayak, lu jual kopi di saat pandemi, harga jutaan, ada yang beli kagak, bodo amat. Gue nggak mikir ada yang beli, tapi gue pengen coba aja ketika punya ide kreatif, buru-buru diwujudin, dan emang itu lagi hype, ya udah. Dan ternyata bener, sepersekian tuh langsung gue bikin, ya udah gitu, sisanya jadi perbincangan aja, gila nih kopi 2 juta, nih kopi 2 juta gitu kan, jadi banyak diomongin Dri gitu. Nah itu success story yang ke-1 gitu kan. Udah selesai lagi, cuma waktu itu kenapa gue bisa iseng kayak gini, karena pas lagi pandemi tahun lalu ya semua kerja di rumah, klien juga lesu kan, nggak ada pitching, nggak ada apa, dan gue emang orangnya aktif, maksudnya gue akan lebih senang doing something daripada gue cuma santai. Jadi otak tuh bekerja gitu, bikin apa ya gitu. Ya udah, akhirnya udah jalan berapa lama selesai, tapi gue tahu ini nggak akan lama. Betul. Kayak cuma 2 bulan 2 bulan udah turun gitu, karena emang trennya udah mulai banyak yang masuk segala macam gitu kan. Akhirnya gue keluarin lagi produk baru, namanya kopi mawar merah. Gitu kan. Kenapa kopi mawar merah? Ntar gue kirim ke lu gambarnya, lu bisa kasih lihat nih kayak gini gue bikin. Gitu kan. Gue bikin kopi rasa mawar. Gitu. Tapi menariknya gue jual ini jadi paket, di dalamnya tuh ada boxnya mewah, isinya ada kopi mawar merah, ada bunga mawarnya, ada coklatnya, dan ada ucapan cinta. Nah gilanya gue jual kopi ini itu bukan pas lagi Valentine, Dri, gitu kan. Ya lagi di bulan-bulan, masih di bulan-bulan pandemi gitu. Pas gue jalanin ini, banyak yang beli enggak sih, gitu kan. Tapi gue bingung gitu kan. Tapi karena nggak banyak yang beli, akhirnya gue pikir gini, kayaknya gue masih doing something lagi nih. Ketika itu juga, ketika gue ngeliat mobil gue, langsung gue dapet ide. Kenapa nggak gue coba jualan paket kopi mawar merah ini pakai mobil gue, karena mobil gue kebetulan merah. Langsung gue kontak temen gue, gue numpang jualan dong, karena pada waktu itu udah mulai ramai jalanan nih. Gitu kan, gue minta izin sama teman kasih tempatnya, udah gue langsung gitu, nggak pakai lama balik lagi. Intinya kalau lu punya ide kreatif, buru-buru dijalanin, jangan kelamaan mikir bla 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 bla, karena nanti momennya lewat. Gitu kan, itu yang gue dapetin ya, gitu. Kayak yang tadi Oreo Supreme, lagiin gue bikin, terus habis itu gue ngelihat momentumnya udah mulai ramai lagi jalanan, gue jualan di pinggir jalan. Ya udah gue bikin tuh di pinggir jalan, gue jualan gitu kan, banyak yang beli, dimasukin ke TikTok, balik lagi, tiba-tiba banyak yang nge-repost lagi. Dari drama ojol, dari apa segala macam, sampai yang gue bingungnya itu tiba-tiba gue dikontak sama detik.com, kita mau liput. Gue kaget gitu kan. Oke, gitu kan. Lalu kalau buat sampai diliput di detik.com itu bayarnya mahal loh. Gitu kan. Dan ini gue di kontak gitu kan, dimasukin ke dia gitu kan. Dan ketika semua media bahas, bam, itu langsung satu hari itu bisa ada sekitar 100-an, 200-an yang beli. Bahkan pada saat itu lagi rame-ramenya ya, Andri ya. Itu 1 bulan gue jualan kopinya aja ya, kopi tok, itu omsetnya 110 juta. 1 bulan. Gila nggak? Cuma gara-gara apa? Ya gara-gara viralnya itu gitu kan. Sampai gue kewalahan gitu kan, kayak barangnya, busnya habis gitu kan. Masih nunggu ini segala macam gitu kan. Dan itu tuh 3 bulan tuh dapetnya segitu terus tuh. Paket kopi mawar merah ini dibeli orang terus gitu kan. Ya udah. Gitu kan. Jadi balik lagi menurut gue, ketika lu berpikir kreatif dan momentumnya pas gitu, ternyata bisa naikin sales sih. Itu faktanya. Tapi coba kalau gue waktu itu kemarin gak bikin apa-apa, kayaknya gak bakal bisa laku deh. Produk lu bagus, tapi lu gak jago jual nih. Iya.
Gitu sih, Indri. Packagingnya soalnya menarik bro, nggak biasa karena kan gini, pertama adalah lu memancing dengan sebuah produk yang memang dari awal muncul pun udah banyak orang ngomongin kan, dari orang yang bisa beli sampai orang yang emang nggak bisa beli dan cuma bisa ngomongin doang, iya kan? Which is Oreo Supreme itu kan yang kalau salah isi cuma tiga keping ya, sebungkus itu Ya, isi gue jadiin tumbuk, gue jadiin 3 gue tumbuk, sisanya 1 lagi gue jadiin utuh. Jadi orang dapat 2 bungkus, 1 yang jadiin topping, 1 lagi utuh. Dan juga pancingan kedua adalah dengan menggunakan mobil mewah itu kan, itu menurut gue memang sih ya nggak bisa dipungkiri di era sosial media sekarang. Hal-hal seperti itu emang gampang banget trigger orang sih buat apa nih. Walaupun gue yakin ya bro, walaupun gue yakin ya pasti ada aja orang yang nyinyir kan tentang hal-hal seperti ini kan. Tapi untuk di lu it works kan. Lu bisa jualan, lu dapat cuan di situ. Iya kan? Tapi emang gila sih. Benar. Nah, tapi gini bro, kalau ngomong tentang momentum-momentum seperti itu ya, lu kan memang dari awal, kalau gue sempat riset nih tentang lu nih, lu kan memang udah masuk dunia kreatif ini pun memang sejak lu lulus kuliah ya, lu lulus kuliah kalau nggak salah dari BINUS 2006. 2006 ya, correct me if I'm wrong. 2006 gue lulus. Iya 2006, yes, lu ngambil DKV. Nah, cuman yang jadi pertanyaan gue begini, apakah memang lu dari kecil emang lu suka dengan sesuatu yang berbau art dan kreatif ini, atau memang lu baru kepikiran atau baru ada, ini kayaknya passion gue nih pas lagi lu kuliah atau baru lulus kuliah? Oke. Jadi gini sih, gue tuh baru ketemu apa yang gue suka itu ketika SMA. Jadi ketika SMA, di situ tuh gue demen banget yang berhubungan dengan art, kayak ngegambar, kayak melihat lukisan gitu kan, pokoknya ada ketertarikan dengan sesuatu yang berhubungan dengan art lah. Cuma waktu itu pada saat pas kuliah mau mengarah dari lulus SMA ke kuliah, gue nggak tahu kalau ternyata tuh ada jurusan DKV, dan itu tuh waktu itu gara-gara ketemu kakak kelas, gue tanya, Kak, kuliah di mana? Di BINUS. Ambil apa? DKV apa Kak? Desain komunikasi visual. Kerjanya ngapain? Gambar. Gitu kan. Ada tuh kuliah kayak gitu kan. Tadi gue nggak tahu sama sekali kalau ada kuliah kayak gitu. Yang bagi gue tuh kalau nggak IT, akuntan, insinyur kayak gitu-gitu kan. Gue nggak tahu, no clue gitu kan. Lulus lah gitu kan. Mau kuliah apa, tapi pas tahu DKV langsung gue daftar gitu. Cuma walaupun pas daftar ya gue nggak bisa dapet peringkat yang bagus lah gitu, tapi ya puji Tuhannya pas lulus nilainya bagus gitu kan, A gitu kan, masuk C keluarnya A. Masuk gitu. Tapi awalnya gitu, gue udah tahu gue demennya apa, pas ketahuan ada kuliah DKV gue langsung mutusin, oke, gue kuliah desain gitu. Nah udah terus 2006 lulus, sebelum lulus pun gue udah mulai nekunin lebih ke freelance sih tepatnya sih, diri sih sebelum lulus ya. Tahun 2006 itu kan boleh dibilang project desain ya, seingat gue paling ya itu kan juga gue kuliah angkatan 2001, lulus 2006, gue telat setahun sih. Kalau nggak salah sekitar 2006 itu kan juga andaikan project desain pun paling nggak jauh-jauh dari logo atau gimana-gimana kan, belum sampai kayak yang kayak sekarang kan desain website, desain aplikasi, UI, UX segala macam kan. Iya betul. Jadi waktu pas gue sebelum lulus kuliah, gue kan udah mulai ngerusin si Flux ini nih. Jadi awalnya gue mulai Flux itu tuh masih berupa desain nih, namanya Flux Design gitu kan. Dari dulu emang gue udah demen, balik lagi dari dulu ternyata emang bakat gue tuh jualan gitu kan. Sebelum gue lulus kuliah aja tuh gue udah mulai iseng-iseng nawarin, ada kerjaan ini gitu, gue bisa bikin itu gitu kan. Nah itu udah mulai banyak lah, ada yang tak mau bikin logo, ada yang tak mau bikin apa gitu kan, itu gue kerjain sendiri tuh gitu. Tapi pada saat pas lulus kuliah 2006,
ketika udah bener-bener fokus, udah nggak kuliah lagi, baru gue gaspol. Gitu. Jadi mulai bergerilya lagi. Gue inget banget waktu itu di 2006 pas lulus kuliah, gue sampai masih ada tuh buktinya tuh, gue fax 100 perusahaan karena zaman waktu itu masih fax ya, gitu kan. Dan gue teleponin satu-satu klien. Gue teleponin satu-satu. Gue masih inget banget, gue masih ada skripnya. Halo, saya Yohanes Auri dari Flux Design. Kita bergerak di bidang ini bisa bikin begini logo, desain, brosur, company profile, kalender. Ada yang perusahaan Bapak Ibu ada nggak yang bisa kita bantu gitu kan? Nah, pada saat waktu itu tuh, gue inget banget pertama kali gue coba nelpon, itu tuh ibu-ibu pokoknya jawabnya judes banget. Maaf, kita nggak butuh kayak gitu-gitu. Langsung ditutup, cetak gitu kan. Anjir, gue kaget gitu kan. Pertama kali nelfon tuh gitu loh. Pertama kali nelfon langsung digituin gitu kan. Gue agak kaget juga gitu kan. Nah, pas udah dapet dari semua 100 ini ada satu yang tembus akhirnya. Itulah pertama kali gue dapetin projectnya Nindri nih. Gitu. Setelah gue nelponin dan ngepack 100. Tapi gini bro, lu nelponin. Kenapa? Kan tahun segituan 2006 berarti kan lu telepon berarti pakai masih, kalau nggak pakai handphone masih pakai telepon biasa lah ya buat nelpon ke perusahaan-perusahaan itu kan. Biasanya kan nelpon ke perusahaan itu kan nggak langsung ke orang yang in charge di PIC-nya kan. Lu pasti akan ketemu layer pertama, customer service-nya dulu, benar. Atau resepsionisnya dulu kan. Lu berarti berapa banyak lu harus ngomong sama customer service? Lalu lu banyak banget. Siapa tiap satu perusahaan tuh bisa berapa lama tuh? Banyak banget itu. Yang pasti pertama CS. Pas sudah dari CS gitu kan, kita tanya dulu. Kalau di si perusahaannya nih, yang kira-kira berhubungan dengan desain, siapa? Dia pasti akan oper, ke bagian marketing. Namanya ini, boleh nggak disambungin? Gitu-gitulah. Jadi waktu masih awal-awal banget, waktu gue masih merintis Flux, dan gue kan merintis Flux itu di kamar tidur gitu kan, bener-bener di emang kamar gue istirahat ya. Pada saat waktu itu 2006 ya begitu keadaannya, itu bos iya, desainer iya, marketing iya, finance iya, kurir juga iya, semua tuh 5 tuh. Kenapa lu begitu ngotot untuk menjalankan Flux Design itu di 2006? Padahal kan sebenarnya lu punya option untuk bisa kerja juga sama orang lain dulu kan? Apalagi lu baru lulus. Nah ini kalau tanya kayak gini, ini sebenarnya berkaitan sama ini sih. Ketika gue intinya pokoknya ketika pas gue dari zaman sekolah sampai kuliah itu, ya biasa lah, orang tua kan suka kolot ya gitu kan. Ini salah satu juga nih yang bikin gue tuh lari sekejar ini ya gitu kan. Kayaknya kalau orang gue ngeliat tuh kayaknya nggak capek-capek gitu kan. Ya pada waktu zaman sekolah pun sampai kuliah pun ya namanya orang tua, tapi menurut gue itu bagus juga gitu kan. Cuma balik lagi tergantung anaknya gimana ya. Ya orang tua suka ngebanding-bandingin gitu kan, bandingin gue sama anak tetangga gitu kan. Pada saat waktu zaman sekolah pun suka ngomong, lu lihat dong kayak si itu udah bisa ngajarin orang, udah bisa ngasilin duit, kok lu belum gitu kan. Jadilah pada waktu itu gue tuh selalu tergambar tuh kayaknya gue nggak bisa ngapa-ngapain pada zaman sekolah ya. Kayaknya gue nggak tahu tujuan hidup gue apa. Nah ketika gue gereja gitu kan, itu agak berbeda dari gitu kan. Justru gue diajarin untuk setiap manusia itu punya mimpinya sendiri. Tugasnya kita adalah cari gitu kan. Karena Tuhan udah ciptain semua manusia itu ada gunanya. Dia bilang gitu kan. Gue inget banget pendeta waktu itu ngomong gitu, gembala sidang. Di situ yang bikin gue kayak, gue tahu tujuan gue mau apa nih gitu kan. Pada saat pas kuliah gitu, gue udah langsung mikir, gue pengen punya perusahaan desain sendiri. Udah gue udah tahu, that's my goal gitu kan. Ya udah, ketika gue udah tahu tujuan gue apa, gue kejar tuh. Deketin sini, deketin sana, gue bisa bikin ini, gue bisa bikin itu gitu kan. Itu yang bikin titik balik gue ketemu tujuan gue apa gitu kan. Ya udah, 2006 mulai lulus kuliah jalan sendiri, 2008 gue baru pertama kali punya desainer
baru pertama kali gaji orang tuh. Ada satu desainer dan itu kerja masih di rumah loh, Ndri. Gue jujur thank you banget sama desainer gue pertama kali. Padahal tuh desainer cewek loh. Gitu kan. Mau lagi gitu kan. Kerja di kamar gitu ya kan. Terus company juga masih belum jelas gitu kan. Tapi dia mau. Bagi gue tuh kayak oke, ini udah emang udah disiapkan banget gitu kan. Dari satu, dari dua gitu kan. Ya udah terus gitu kan. Dan selama gue bangun box emang gue tuh nggak pernah coba minjem sama Bang Sindri. Tapi emang jalannya lambat. Gitu kan. Cuma kalau dilihat emang berasa banget pergerakannya gitu. 2006 kerja sendiri, 2008 ada tim gitu, 2010 baru gue bikin PT. Lu berproses lumayan lama juga ya, dari 2006 Lama. ke 2010 sampai akhirnya lu memang bikin establish sebagai sebuah company. 4 tahun Iya, kurang lebih ya. 4 tahun. Nah, selama lu prosesnya itu bro, pasti ada nggak enak ya lah. Yang Banget. momen-momen mungkin yang menurut lu paling nggak enak atau paling this is the shit moment lah ketika lu lagi ngejalanin ini, apa sih menurut lu selain tadi lu bilang Banyak banget sih, Indri. ditolak tuh nggak butuh gitu. Ya, banyak banget sih, Indri. Kalau boleh gue bilang tuh kalau gue tuh selalu bagi fasenya itu adalah gini. Setiap fase itu tuh ada titik terberat yang pernah gue laluin. Gitu. Gue coba cerita balik lagi dulu. Ketika gue masih kuliah, ketika gue mau menjalankan Flux, dan pada saat itu gue masih pakai komputer butut buat gue bekerja, baik tugas kuliah, tugas-tugas freelance gitu kan. Tapi hal ini juga yang bikin gue tuh jadi kayak sekarang gitu kan. 2006 gue magang, 2005-2006 lah, pertengahan akhir tahun 2005 sampai 2006 tengah-tengah magang gitu kan. 4 bulan atau 5 bulan gue lupa gitu kan. Jadi waktu itu gue ingat banget nih, sebelum magang deh gitu kan, sebelum magang gue cerita gitu, tugas kuliah karena gue masih pakai komputer butut, itu tuh gue tuh mesti kalau kerja geser dikit aja itu tuh loadingnya lama gitu kan. Iya, gue ngerti. Atau kalau nggak gitu kan. Windowsnya not responding. Iya gitu kan. Iya. Lemot banget gitu kan. Ada gitu kan. Ya, tapi emang pada saat itu gue emang cuma punya itu doang gitu kan. Nah, waktu itu gue inget banget pas gue bikin tugas kuliah gitu, gue nggak tidur tuh 2 hari, 3 hari, 2 malam, pokoknya bener-bener begadang. Sampai akhirnya waktu itu nyokap datengin ke kamar gue gitu kan. Kok lu nggak tidur sih kok? Dibilang gitu kan. Ya, gue bilang gitu kan, gimana mau tidur? Orang komputernya aja lemot. Dibilang gitu kan. Mau gerakin sedikit susah. Gue bilang, gue ingat banget waktu itu gue dapat tugas bikin nge-rebranding sebuah logo. Gitu kan. Itu tugas akhir tuh gitu kan. Ya udah. Akhirnya pas kelar, gue pasti kan biasa selalu izin ke kamar nyokap di bawah sebelum gue pergi kuliah. Pas gue izin ke nyokap itu, gue masuk ke kamar gitu kan. Gue bilang nih mau pergi kuliah gitu kan. Terus gue ngeliat nyokap gue gitu kan, di ranjang dia tuh naro kalung emas segala macam semua di ranjang. Terus gue tanya, mami mau ngapain keluarin kalung sama emas? Lu tau gak nyokap gue bilang apa gitu kan? Mami mau ke Citraland, mau jual ini kalung sama emas supaya beliin Koko laptop. Gue nangis langsung, gue peluk kaki nyokap. Gue bilang gak usah Mi, cukup, udah kuliahin anak saya itu udah cukup. Gue nangis, gue peluk, gak usah. Gue bilang gitu kan, bisa ini sendiri. Gue bilang gitu kan. Pas gue nangis, gue ngomong kayak gini, suatu saat nanti nih keadaan gak akan kayak gini lagi. Itu yang bikin gue, kalau ketika gue capek kerja dan segala macam, ada 2 hal. Satu, gue gak mau lagi dibandingin sama siapapun, terutama dari orang tua, karena udah cukup dari zaman sekolah gue dibandingin gitu kan. Si ini, makanya itu gue kerja seperti ini supaya anak gue gak mau dibandingin lagi, gak enak dibandingin kayak gitu kan. Kedua, gue gak mau ada di titik ngelihat orang-orang yang gue sayang tuh sampai berkorban itu demi gue gitu ya kan. Itu yang bikin gue tuh ketika capek, gue akan bilang kayak gini, lu mau ntar lu dibandingin lagi sama siapa? Enggak. Lu mau ntar kalau ngelihat kayak dulu mau apa-apa susah? Enggak.
Jadinya ya udah gue berkorban. Maksudnya ketika gue ngejalan sesuatu tuh gue punya booster lagi gitu kan. Karena gue ngalamin hal itu gitu kan. Itu udah satu titik fase kayak gitu kan. Bagi gue tuh titik balik gue berjuang sampai sekarang gitu. Terus kedua ketika gue tadi ceritain pas gue magang, gue udah mau jalanin Flux Design. Gue ingat banget waktu itu pas makan siang gue ngeprint kartu nama di Ben Hill gitu kan. Ketika gue ngeprint kartu nama di Ben Hill, kakak-kakak di tempat kerja itu nanya, lu ngeprint apaan sih, Rik? Aku ngeprint ini, Kak, kartu namaku. Aku bilang gitu ya kan. Dilihat Flux Design, CEO gitu kan. Terus ditanya gitu kan, CEO, emang lu udah ada karyawan? Belum, Kak. Gitu kan, kartu nama gue dilempar. Cetak. Ngimpi aja lu, katanya dia bilang gitu kan. Sakit gak? Sakit banget. Gitu kan. Itu ngalamin kayak gitu bener-bener kayak lu tuh punya impian tapi seolah-olah semuanya tuh ngejatuhin lu gitu. Makanya gue selalu akan bilang ketika ada orang lagi ngejalanin kalau banyak yang begini-begini nih, itu tandanya lu udah mau sukses. Keep fighting aja gitu kan, tunjukin ke mereka kalau lu tuh bisa gitu kan. Itu ngalamin fase itu juga udah pernah gitu. Terus fase diremehkan pun juga iya. Pas ketika gue ngerintis di 2006 ke 2008, itu kan gue masih sendiri tuh, gitu kan. Gue inget banget, malam-malam gue pulang ke rumah, nyokap tuh bukain pagar, gitu kan. Kami ngeliat lu pergi pagi, pulang malam, kagak ada hasilnya kok. Lu mending kerja tuh sama orang tuh. Aduh, itu rasanya tuh kayak tuh gue nggak minta modal, gitu ya kan. Digituin, tapi itu memecut gue bener gitu kan, untuk gue harus tunjukin kalau apa yang gue kerjakan ini punya hasil gitu kan. Nah gue inget banget 2008 pertama kali gue beli mobil sendiri, Honda Civic itu cash. Gue inget banget waktu itu saldo tabungan 300 juta gitu kan. Gue beli mobil Civic 280 juta, gue beli cash sisa 20 juta. Sisa 20 juta. Itu kumpulin duitnya 2 tahun tuh gitu kan. Pas gue beli, dia nyokap gue ngeliat, buset, anak mami hebat banget bisa beli mobil. Dia kata, berarti kemarin gue anak sape, gue bilang gitu ya kan. guyonan aja lah itulah gitu kan. Cuma at the time ketika gue kasih lihat proofnya, gue bisa ngasilin something dari apa yang gue kerjakan. Baru tuh, kalau enggak lu capek gitu kan, denger begitu mulu gitu kan. Jadi itu yang pertama-tama gue alamin itu adalah pasti fase, tadi gue bilang gue rangkumnya satu adalah fase penolakan, fase diremehkan, fase nggak ada yang percaya apa yang lu kerjakan. Itu, ini udah lu lewatin, masuk lagi ke fase berikutnya. Gue jalan bisnis ini kan sama sekali nggak ada yang ngajarin. Pernah kejadian, gue nggak ngerti cara ngerunning bisnis sehingga cash flow gue jelek. Gue inget banget waktu itu istri gue udah join di gue gitu kan. Gue inget banget itu tahun 2012. Tahun 2012 gue melakukan kesalahan, nggak tahu gimana, pokoknya istri gue tiba-tiba ngomong, yang ini kantor kondisi minus. Bilang gitu kan, kamu mesti doing something. Itu gue baru ingat pertama kalinya tuh akhirnya apa yang gue lakukan gitu kan. Ya waktu itu gue dapat kepercayaan tuh, gue dikasih tempat di ruko gitu kan, 1,5 lantai sama klien gue gitu kan, dia kasih tempat ke gue. Nah waktu itu mau nggak mau gue pinjam duit sama dia, jaminin STNK kamu apa, bilang BPKB mobil. Gitu kan. Padahal pinjam waktu itu nggak gede, cuma kan emang gue kesalahan cash flow gue nggak teliti gitu kan. Ya udah terjadi hal itu. Gitu. Terpaksa gue harus pinjam ke dia, gue jaminin BPKB, kelar, udah habis itu gue tahu, oke, ternyata gue melakukan kesalahannya di sini. Jadi ada nggak fase gue salah langkah? Ada. Cash flow gitu kan. Tapi itu jadi apa? Jadi pembelajaran. Bikin gue jadi lebih kuat lagi gitu kan. Terus ada lagi nggak ketika lu seperjalanannya ada banyak banget Sindri gitu kan, kalau diceritain kok nggak akan habis yang namanya ngejalanin usaha. Betul. Pokoknya menurut gue adalah lu siap mental nggak? Karena jangan cuma ngeliat jadi pengusaha enak, bisa ini enggak. Gitu. Kalau mental lu nggak kuat, mendingan nggak usah. Karena nggak akan berhenti masalahnya. Lu ini udah beres, lu di sini,
Enggak ada lagi, enggak ada lagi, enggak ada lagi. Jadi nggak akan ada habis-habisnya sih, Indri. Menurut gue, gitu kan. Dan yang menurut gue yang paling berat itu adalah itu ketika tahun 2018 kalau nggak salah. Ya 2018 2017 lah gitu kan. Nah, gue kan beralih switch nih bisnis dari yang tadi cuma Flux Design, gue kembangin lagi jadi advertising sama digital agency. Kenapa? Karena gue ngerasa gue jenuh kalau cuma nanganin desain doang. Bayangin aja dari 2006 gue nerusin ini, gitu kan, sampai ke 2016 lah. 2018 gue baru ngubah nama jadi idenya Flux, gitu kan. Tapi di 2016 gue tuh inget banget ini menjadi titik cikal bakal idenya Flux. Waktu itu gue ngelihat ada potensi diajakin tender Citylink, gitu. Nah, bisa dapat project ini juga menarik juga. Jadi waktu itu marketing gue, bagian bisnis director gue bilang gitu kan, kok ini ada project dari Citylink bikin katalog, tapi dia butuh cepet, besok bisa nggak? Ngasih brief sore, jam 3 gue inget banget. Hah, katalog begini mah gampang, gue bilang gitu kan. Ya udah, kerjain, panggil desainer, kerjain nih, ini, kelar. Besok submit, Citylink pengen ngomong ke kliennya, kok lu kerjanya cepet ya? Gue sama agensi yang sebelumnya nih, kerjanya lama. Nanti gue panggil ya, pas ada pitching kreatif agency. Oke, gitu kan. Udah bener tuh. Akhir tahun, panggil lah tender. Masih panggil tender. Gue masih pakai nama Flux Design ya. Itu 9 perusahaan advertising gede. Briefing, kita bikin idenya, mau bikin apa. Pada waktu itu, gue ngerti nggak? Kagak ngerti nih. Balik lagi. Menurut gue gini, salah satu kunci gue bisa kayak sekarang ini adalah gue menggunakan kesempatan yang ada. Selalu gue seperti itu, gitu kan. Ketika ada kesempatan, gue raih dulu. Bisa atau enggaknya, lu belajar. Jangan lu belajar dulu, habis itu gue bingung, mana nih ininya nih. Gitu kan, yang ada depan mata dulu, ketika ada tawar, ambil dulu. Nah ini gak banyak orang yang mikirnya begini. Banyak orang mau main aman, mau ada di zona nyaman, ntar dulu deh, gue gak bisa. Coba waktu itu ketika gue bilang, ada nih, panggil tender nih. Enggak deh, gue gak bisa. Waduh, gak ada ide sekarang nih. Tapi waktu itu gue ambil, habis itu gue belajar sama kakak kelas yang dia udah kerja di advertising. Gue datengin. Malah sekarang perusahaannya itu udah nggak ada Nindri, gitu kan. Padahal waktu itu gue belajar sama dia, gitu kan. Gue belajar cara advertising agency bikin deck gimana, gitu kan. Gue mau lihat dong, kasih lihat. Oh lu mulai dari insight-nya dulu, kreatif, communication-nya apa, baru terjun ke desain. Nah, gue kan dari graphic house, apa-apa langsung jadi desainnya. Stack, gitu kan. Tapi waktu itu gue belajar, oke, gue tahu. Oke. Bikin, ternyata dari 9 agensi, 3 besar. Dan ini dua pesaing Flux ini, itu brand-brand gede. Satu multi, satu lokal. Gede lah pokoknya. Dan ketika udah 3, gue ingat banget. Pas presentasi akhir nih, ada direktur utama, ada direktur niaga, semua datang. Gue ingat banget direktur niaganya ngomong ke gue gini, Auri, kamu tahu kan Flux Design masih baru, gak ada yang tahu perusahaan kamu, gitu kan. Kenapa kita harus pilih kamu? Digituin terus. Gue jawab begini, oke, gue utang budi banget sama Pak Hans ini, karena gue ngomong gini waktu itu ke dia, oke Pak Hans, saya tahu Flux Design emang masih baru, gitu kan. Tapi Pak Hans boleh nggak melihat dari sisi lain, dari sisi kreatif, kita dari 9 agensi bisa ada di 3 besar ini, berarti kita punya something yang different, kita punya sesuatu yang seger, gitu kan. Dan saya mau pastiin kalau Flux dipercaya project ini, saya pun sebagai CEO akan jagain klien ini, bilang gitu kan. Dan boleh nggak kasih saya waktu gini deh, 3 bulan jalan dulu. Kalau menurut Pak Hans kita nggak bagus, kita nggak bisa ngikutin maunya Citylink, boleh cut kita. Mau ngomong apa adanya udah, gitu kan. Nggak pakai banyak gimana-gimana banget. Kalau emang nggak suka, udah cut. Mungkin itu yang dilihat sama si klien kayak,
ini orang kok berani dan ini ya gitu, mungkin ya gitu kan. Yaudah akhirnya nggak pakai lama kita menang. Itu kontrak 2 tahun 2016 ke 2018 dan itu the biggest project ever for Flux ya pada saat itu. Dari situlah gue ngelihat peluang ini lebih menjanjikan dan lebih menantang dibanding cuma sekedar desain. 2018 selesai kontrak Citylink, gue ganti nama jadi idenya Flux yang fokus ke advertising sama digital agency. Jadilah sekarang. Ini yang gue simpulkan ya bro dari cerita lu nih ya. Lu ini diremehkan. Lu ini dibanding-bandingkan. Ya pokoknya lu dalam posisi seperti lu semut yang mau diinjak sama gajah. Ya kan? Benar. Tapi gini, justru yang gue lihat adalah ini yang menjadi, kayak lu bilang, ini yang jadi bensin lu nih. Kondisi-kondisi seperti inilah, lu tuh jadi seperti apa ya? Ada ingin sebuah pembuktian gitu loh. Gue bisa gitu loh. Gue bisa semut ini yang tadinya mau diinjak sama gajah, gue bisa ngalahin nih gajah. Dan akhirnya lu buktikan gitu loh. Semua itu lu lawan. Karena kan ya, balik lagi kalau kita bandingin semut sama gajah gede gajah mana-mana lah ya. Gajah mah gampang banget bikin semut kan. Tapi yang gue lihat adalah ini justru yang jadi kekuatan lu sih, jadi bensin lu sih. Iya benar. Sebuah pembuktian kalau gue tuh bisa. Gue nggak mau lu cuma bilang lu begini, lu nggak bisa nih, lu ngapain sih begini, adalah mending lu kerja sama orang, udah lu nyerah aja lah. Lu nggak mau dia dalam posisi seperti itu. Lu mau buktiin gitu. Ya walaupun memang ya tetap berdarah-darah, nggak semudah seperti cerita-cerita di film-film. Benar. Lu ngerasa gitu gak sih? Pembuktian itu yang sebenarnya pengen lu cari. Iya benar sih. Iya benar sih. Itu boleh dibilang tuh entah kenapa tuh udah gue semakin senang ketika ada orang yang ngomong lu nggak akan bisa, gitu kan. Dan keep going aja, gitu kan. Ya udah, gitu kan. Itu mungkin clue yang bisa gue bagiin. Ketika lu udah punya mimpi, yang pasti ini bakal banyak banget yang akan menjatuhkan lu, gitu kan. Tapi keep going, gitu. Biar waktu yang kamu buktikan. Nah, gue inget banget waktu pas ini gue cerita lagi problem yang gue alamin. Menurut gue nih ini masih membekas banget buat gue, gitu kan. Ketika gue mau transisi dari yang Flux desain ke idenya Flux gitu, gue masih inget banget. At the time gitu, pokoknya gue berasa gitu kan kayak tim gue itu tuh ngedragging supaya gue tuh nggak bisa maju. Tim lu sendiri? Berasa banget. Yang ngedragging lu? Tim gue sendiri. Ya cuma ya karena kan gak gampang ya ngerubah mindset yang tadinya cuma ngedesain, lu mesti apapun itu berpikir. Ya kan? Waktu itu pas gue switch dari Flux desain ke idea Flux, gue banyak banget belajar sama ini gitu kan. Minta ini buat ngasih training di kantor gue gitu kan, anak-anak gue kasih ilmu dan kasih coba yuk kalau kita ada brief ini bikin idenya apa gitu kan. Tapi balik lagi karena ternyata nggak gampang merubah mindset, sehingga pada waktu itu gue harus melakukan keputusan adalah 80% karyawan gue pada waktu itu gue rumahkan pada saat hari itu juga. Cetak gitu kan, udah nggak bisa lagi nih. Di satu titik gue ngerasa kalau begini terus nggak maju-maju nih perusahaan nih. Ketika gue rumahkan semua gitu kan, gue sakit hati banget, maksudnya sedih juga, maksudnya kayak mereka udah ikut gue lama, mereka lakuin gue gini, tapi sekarang gue udah baik-baik aja gitu kan, udah ini lagi mereka baik-baik aja. Pokoknya at the time waktu itu gue rumahkan semua gitu, gue cuci bersih, gue ulang lagi, gue cari lagi, tapi udah dengan pemikiran sekarang kita ini advertising sama digital agency. We are not graphic house again, but we are an advertising and digital agency. That's why gue merubah namanya. Gitu kan. Karena susah ketika lo maksain dari Flux design switch ke sini itu agak susah sih. Jadi waktu itu gue pernah kehilangan tim gue gitu kan. Dan gue inget banget waktu itu ada account gue yang ngomong kayak, Pak, kerjaan kita banyak nih. Ini semua nggak ada yang ngerjain gini gimana. Nah ini menurut gue ini jadi kunci yang
gue bersyukur gue mulai segala sesuatu bisnis tuh dari nol. Ketika si kawan gue ngomong kayak gitu, gue bilang gini, masalah. Gue udah pernah ngejalanin vlog ini cuma gue doang sendiri. Gak apa-apa, kita mulai lagi dari bawah. Saya kerjain aja apa yang bisa kita kelarin. Lu bayangin, kalau lu nggak punya basic, mulai apa dari nol, ketika ngalamin jadi gitu bisa gila loh, Ndri. Gak gampang loh, gitu kan. Cuma karena gue udah tahu, udah pernah mulai dari nol, ketika gue harus mengambil keputusan, oke, ganti pemain semua, bedol desa, gitu kan. Yang masih mau ikut, gue ikut. Yang enggak, gue kasih bilang, udah mau saya ikut. Gue bilang gitu kan, sisa tinggal sedikit, mulai lagi dari nol, gitu kan. Tapi lu lihat sekarang ketika udah berganti tim, semua mindset udah dibentuk, visi misi jelas gitu kan, value-nya tahu mau apa. Sekarang idenya Flux udah gila, menurut gue udah berhasil banget Sindri. Jauh dibanding waktu pertama kali mau ngerubah gini, gimana caranya apa segala macam. Kalau gue bisa balik ke 2018, mungkin gue akan ngomong, Ri, di 2021 apa yang lu capai itu jauh banget. Kantor di Senayan, gitu kan, kliennya gede-gede, sekarang 70 orang. Gila, bener-bener gue bersyukur banget. Gitu. Tapi pada waktu itu 2018, apakah gue tahu mau jadi apa? Bisa sukses atau enggak? Nggak tahu, Ndri. Jalanin aja. Mulai lagi dari nol, jalanin aja. Gitu kan. Walaupun banyak yang bilang gitu kan, nggak bakal bisa maju nih, gini. Jalan aja. Sekarang gitu ya kan. Lu ngeliat gak bro, gini, biasa kan ketika kita memulai sesuatu yang belum jadi apa-apa ya, atau kita belum jadi siapa-siapa ya, masih zero lah, belum jadi something. Orang-orang kecenderungannya meremehkan kita atau yang memandang sebelah mata ke kita itu, tapi ketika kita ternyata berhasil nih, kita kaya lah, kita terkenal lah, orang-orang yang tadinya itu meremehkan kita, tiba-tiba berubah tuh. Lu berasa gak kayak gitu? Oh itu temen gua tuh. Oh dia emang gua kenal dia dari dulu. Oh gua kenal sama dia emang dia hebat gini. Oh dia saudara gua tuh yang tadinya saudara tapi kayak nggak saudara tiba-tiba jadi kayak saudara dekat lo. Lu berasa gak kayak gitu? Ya ada ya. Kayaknya sih ada ya gitu kan. Biasa tuh orang-orang kayak gitu ada tuh. Biasa orang-orang kayak gitu ada tuh. Tiba-tiba bermunculan aja di sebelah lu. Tiba-tiba merasa oh jadi orang yang paling deket sama lu, yang paling kenal lu udah lama banget. Iya, adalah gitu kan. Ya itu nggak bisa dipungkiri ya, pasti dan kayak gitu ya, gitu kan. Ya, menurut gue sih kuncinya kalau gue lihat lagi tadi sama Hendri ya, pas lu tadi runut-runut gitu kan, keep going gitu loh. Karena lu nggak akan tahu sejauh mana apa yang lu kerjakan tuh bisa jadi kayak gimana kalau lu tuh nggak jalani terus. Tapi masalah tuh banyak banget. Tadi kalau tanya masalah itu gue udah ceritain. Setiap fase punya masalah-masalah sendiri. Gitu kan. Sekarang pun kalau lu tanya masalahnya ada lagi Ndri. Nggak akan berhenti. Makanya gue bilang mikir-mikir dulu kalau mau jadi pengusaha gitu kan. Karena nggak akan ada habisnya masalah yang akan ada di depan lu dan lu mesti kelarin. Betul. Temen gue pernah bilang gini. Jadi seorang entrepreneur itu adalah solving the problem. So every day you will solving the problem. You will facing the problem and you need to solve that problem. Lu nggak akan bisa lari dari problem karena selalu pasti ada. Iya kan? Karena selalu pasti ada. Setelah gue pikir, iya benar juga ya. Lu setiap kali itu pasti selalu ada. Tiap hari pasti ada ya masalah. Yes, biarpun masalahnya mungkin kecil ya. Tapi lu perlu menyelesaikan masalah itu. Ya, I think itu sih yang diperlukan, mental yang diperlukan untuk seorang yang memang mau, kayak tadi lu bilang, bikin bisnis, kan jalanin bisnis. Karena kan sekarang gini bro, kalau apalagi semenjak Tokopedia dan Gojek itu namanya naik banget kan, orang banyak anak muda terutama nih, baru lulus kuliah berlomba-lomba pengen bikin startup. Tapi problemnya adalah begini, karena gue juga lumayan lama ya di startup ya. Banyak dari mereka ini baru lulus kuliah, masih muda, belum punya pengalaman kerja juga, nggak tahu mesti ngapain, bikin perusahaan sendiri, tiba-tiba dapat funding bro, jeder. Tapi ya itu,
secara leadership masih kurang, kemampuan manajerial juga masih kurang juga, tapi mereka tuh jalanin perusahaan jadinya ya kayak ngejalanin, gue bisa sering bilang kayak ngejalanin kaki lima sebenarnya. What do you think about this gini? Ini tuh dilema ya gitu kan. Plus minus ya gitu. Kalau satu sisi gue ngelihat ketika ada yang mau invest, grab langsung ambil aja gitu kan, gak usah pusing atau gimana. Tapi ketika pas dijalanin, konsekuensinya tadi gitu kan, pasti leadershipnya kurang, ininya kurang gitu kan. Cuma karena gue ngelihatnya, gue dulu pun juga tipenya kayak begitu gitu kan, ya tergantung si pemimpinnya. Ketika dia tahu dia kurangnya apa segala macam, dia mau berubah atau enggak gitu kan. Ini kan yang kadang-kadang kita nggak bisa tahu gitu. Ada yang tipenya tempe gitu kan, udah dapat invest gini-gini, nggak kesampaian target, bye bye gitu kan. Nah itu kan yang jelek gitu kan. Nah kalau kita ngomong, menurut gue adalah daya juang sih gitu. Selama dia daya juangnya tinggi, menurut gue dia bisa ngadepin semuanya. Tapi kalau dia nggak punya daya juang, susah. Tapi lu nggak bisa tahu yang namanya daya juang seseorang itu ketika lagi enak-enak. Ketika lagi nggak enak gimana? Bisa nggak dia punya daya juang ngeberesin semuanya? Misalkan ketika udah diinvest, kita udah nyoba 3 cara nih buat sampai ke KPI, nggak nyampe-nyampe. Baru 3, bos. Coba dong 7 lagi gitu kan. Aduh banyak banget, nggak mau deh. Daya juangnya apa? Tempe. Tapi kalau dia bilang, kayaknya 3 gagal, gue masih punya 20 cara nih. Jalanin. Itu daya juangnya bagus. Jadi emang nggak bisa ketahuan gitu kan, sampai lu dikasih masalah dulu. Gitu. Dan gue sih nggak menutup kemungkinan, menurut gue ketika dia baru lulus kuliah, ada yang invest, itu udah suatu anugerah banget. Betul. Sisanya ya tinggal pribadi masing-masing aja. Bisa nggak punya daya juang yang tinggi. Toh investor pun sekarang kan mereka kan nggak dengan segampang itu. Dan gue pun juga sekarang ini kan emang lagi mencoba jadi investor juga nih, Dri nih. Di tahun ini gue tuh udah invest di 2 company. Gue ngeliat ada orang bagus, gue suruh dia mimpin company di bawah naungan grup gue, dan ini goal gue lainnya lagi nih. Gitu. Goal gue adalah gue mau bikin ekosistem di Flux ini. Gue ngeliat nih orang-orang yang ada di bawah gue nih daya juangnya kayak gimana, tinggi nggak gitu kan. Jadi kalaupun ketika gue udah invest nih di 1 orang nih, terus habis itu ternyata nggak jalan, salah gue juga. Berarti lu salah ngambil orang, talent gitu kan. Tapi kan yang namanya investor mesti belajar dulu, dan belajar kadang-kadang belajar dari kesalahan. Betul. Itu yang lagi gue jalanin sekarang. Tapi lu berasa nggak sih sebenarnya juga nih ya, yang gue sering juga lihat kecenderungannya, kita kan kelahiran 80-an lah ya. Kalau kita melihat anak-anak yang kelahiran 90-an, ya masih sama-sama milenial, tapi milenial yang kelahiran 90-an, mereka itu punya daya tahan, dan tadi yang juga lu bilang daya juangnya itu, gue merasa makin kesini makin kurang ya. Gini deh, contoh gampang. Gue podcast ini dulu di awal gue bertiga, bro. Gue bertiga. 2 teman gue itu kelahiran 90-an. Ya teman kantor gue dulu lah, gue ajakin, tapi satu demi satu mundur. Padahal dari awal gue udah bilang, this is the long game, gue bilang. Bermain konten ini long game. Sebenarnya nggak cuma konten, lu mau bikin startup kayak atau lu mau bikin bisnis sendiri, is all about long game. Jadi kalau lari itu kayak lari maraton, bukan lari sprint. Finishnya tuh dalam 100 meter, nggak kelihatan. Jadi lu masih jauh nih. Tapi begitu, akhirnya satu demi satu mundur, bro. Dan akhirnya meninggalkan gue sendiri. Resega, meninggalkan gue sendiri di titik dimana gue merasa kalau gue tinggalin, kalau gue udahin sayang, udah audiensnya udah lumayan lah, walaupun belum banyak-banyak banget juga. Tapi kalau misalnya gue terusin, gue harus gimana ya? Mau nggak mau akhir gue puter otak, bro. Gue puter otak yang tadi konsepnya ngobrol bertiga, gue jadi harus ngajakin orang. Gue tadi juga berpikir mau monolog. Tapi gue berpikir kalau gue monolog doang, gue kayak orang sok tahu ya. Sedangkan yang mau gue bahas tuh ada banyak topik. Dan kalau gue nggak kompeten di topik tersebut, kan gue jadi kayak orang sok tahu kan, cuman ngebacain doang, kan? Nggak ada value-nya gitu loh.
Akhirnya gue coba cari orang-orang yang biasa teman-teman yang dalam circle terdekat gue ajakin podcast, ngobrol, bahas ini, bahas itu. Tapi akhirnya kan habis juga kan. Habis nih. Gue bingung nih mau ajakin siapa lagi. Bisa gue ajakin nggak teman gue buat ngobrol topik tertentu? Bisa. Tapi kan balik lagi kalau dia nggak paham atau dia nggak expert di bidang tersebut, ya nggak akan nyambung kan. Ya udah akhirnya gue puter otak gimana caranya. Ya udah, gue ajakin lah cold call kayak lu juga tuh. Mungkin kalau dulu telepon sama nge-fax, gue DM-in orang-orang yang menurutku bisa gue ajak ngobrol nih, atau orang yang pengen gue ajak ngobrol. Dan mulailah bersambut. Orang pertama di luar circle gue yang pertama kali mengiyakan gue ajakin podcast adalah Natali Ardianto, co-founder Tiket. Wah, waktu itu gue senang banget tuh, anjir. Udah, gue ajakin podcast kayak begini, masih begini juga model, karena waktu itu juga tahun kemarin pas lagi pandemi juga kan susah buat ketemu. Ya udah, 2 jam waktu itu gue ngobrol sampai akhirnya gue pecah 2 episode waktu itu. Dan selebihnya ya gue masih tetap akan mendapat penolakan. Sampai sekarang pun gue masih mendapat penolakan juga kadang-kadang dari beberapa orang yang ya dari nyuekin lah. Atau kasih manajer saya nih. Biasanya gue udah males tuh kalau udah ketemu manajer tuh. Biasanya ribet tuh. Mau ini itunya tuh. Dan ya tapi tetap gue keep going gitu loh. Karena gue yakin gini bro. Untuk podcast ya buat gue. Ini di Amerika 5 tahun yang lalu tuh udah jadi sebuah industri yang settle dan gila-gilaan. Lu kalau search di LinkedIn ya, lu cari orang-orang di luar, itu banyak banget yang profesinya podcast atau company-company yang memang ini serius di podcast. Itu di Amerika ya, 5 tahun yang lalu. Dan biasanya Indonesia itu kan kiblatnya internet atau digital di Amerika ya, teknologi ya. Iya. Biasanya di Amerika udah jalan, nggak lama lagi di Indonesia tuh dalam hitungan tahun itu juga akan jalan. Contoh kayak YouTube, ya kan? YouTube content creator kan udah inilah ya di Indonesia mah udah mature lah. Atau kayak misalnya dulu pas startup digital, ya itu di Amerika malah udah bertahun-tahun yang lalu kan, udah kayak seperti itu. Di kita juga baru masuk belakangan kan. Ya dan ketika gue lihat ini potensinya ini pasti gede banget gue bilang. Kalau gue tinggalin, gue bakal nyesel. Dan lagian memang konsep podcast seperti ini, ngobrol begini, talk show seperti ini, emang udah impian gue dari dulu, bro. Gue tuh dulu udah menonton talk show. Oprah Winfrey, atau kayak sekarang kan masih ada late night show tuh, kalau di acara-acara di Amerika kan kayak James Corden atau Jimmy Fallon gitu kan. Gue tuh suka nonton gitu, karena gue suka lihat cerita-cerita orang kan punya sharingnya masing-masing kan, kayak lu punya sharingnya lu kan, dan gue percaya semua orang tuh punya value-nya masing-masing yang bisa di-share dan bisa kasih inspirasi ke orang lain. Dan gue pun juga percaya di lu sendiri pasti gue percaya biarpun mungkin satu orang aja pasti bisa kasih inspirasi juga ke orang lain buat orang itu kan. Nah, makanya gue tetap keep doing di sini ya, walaupun gue bisa bilang masih belum bisa menghasilkan yang gimana ya. Karena kan balik lagi di sini industrinya juga baru merangkak. Kemarin gue sempat ngobrol sama satu penyiar radio. Baru merangkak. Dia juga baru jalanin podcast juga belum lama-lama banget soalnya. Dia bilang baru merangkak. Temen dia bilang 1-2 tahun lagi lah kita bisa lihat nanti ini bisa mulai akan lebih kelihatan nih meledak nih. Ya, tapi itu bro. Masalahnya adalah banyak dari kita ketika ngejalanin ngeliat entry barrier-nya gampang, kecil atau hampir gak ada, tapi kok susah ya ternyata ya jalanin ya. Kok begini ya? Kok ya banyak lah alasannya kan. Lu akan menemukan 1001 alasan ketika lu melihat itu susah dan ya nggak jalan gitu kan. Tapi akhirnya ditinggal bro. Kan menurut gua mungkin itu kali ya. Stamina-nya ada. Daya tahannya itu, daya jawabnya itu nggak ada. Iya, nggak. Tapi emang kita nggak bisa bilang. Menurut gue ya, kenapa? Karena fakta itu gini, anak-anak yang sekarang itu, gue akuin kok, menurut gue akan ada perbedaan jauh antara yang lahir 80-an sama 90-an atau yang sekarang, gitu kan. Yang emang kelihatan jelas adalah menurut gue, gitu kan. Anak-anak yang lebih tahun 90-an itu, mereka tuh adalah lahir semuanya itu kayak serba instan dan serba gampang. Gue dulu waktu mau dapetin informasi apa-apa ke perpustakaan.
Sekarang, Bener, era bener. sekarang Basic purpose, Google, bener. YouTube, Hmm. instan, Hmm. Hmm. gitu kan. Jadi gak bisa disalahin juga karena sekarang dengan teknologi semua tuh mempermudahkan mereka untuk gue bisa cari di luar sana dengan gampang kok, gitu kan. Makanya kadang-kadang ke bawah gitu. Anak-anak di klub juga banyak kok. Beberapa kali gue ketemu yang baru masuk 3 bulan keluar. Mungkin mereka berpikir nyari kerja gampang. Sekarang udah ada LinkedIn, udah ada online. Mungkin kalau zaman dulu lu bisa dapat kerjanya itu udah happy banget gitu kan. Sekarang tinggal lu bikin status gue mau kerja ini, banyak gampang gitu kan. Jadi emang menurut gue behavior ini emang yang bikin tuh orang tuh jadi rasanya tuh udah nyaman gitu kan. Mungkin ya akhirnya efek negatifnya nyebabin dia juang jadi ini ya. Mungkin kalau gue bilang tuh gini, kalau gue simpulin, karena terlalu banyak yang bisa lu raih, sehingga apa yang ada di tangan lu sekarang ini, lu tuh berasa gue mau coba ini, gue mau coba itu, gue mau coba itu, gue mau coba itu. Karena begitu banyak di luar sana yang bisa lu coba, gitu loh. Jadi ya itu efek samping menurut gue. Menurut sosial media punya Agak andil nggak beda. di sini? Sangat sangat Sangat. gitu, sangat punya andil. Sosial media menurut gue itu tuh seperti mata pedangan punya dua sisi, begitulah gitu kan. Iya baik tapi buruk juga gitu kan. Kalau lu gunain buat kebaikan itu bisa baik banget. Tapi satu sisi kalau lu gunain buat keburukan bisa juga gitu kan. Ya, tergantung siapa yang gunainnya gitu. Iya, ya tergantung sih. Gua nggak bisa ngasih tahu gimana caranya, bagaimana caranya yang enggak. Ya menurut pendapat gua dengan ada sosial media itu tuh dua sisi lah. Tapi menurut gue gini sih bro, orang-orang kayak lu gini nih ya, yang memang ya ada berproses bro. Karena dengan ada sosial media ini, gue ngeliat ada lagi nih loh. Orang kan berlomba-lomba ngepost pasti yang bagus-bagus lah di sosmed lah ya. Mana ada sih orang yang di sosmed mau ngepost dia lagi miskin atau dia lagi bokeh, ya kan? Dan cuman yang ditampilkan di sosial media kan tahu-tahu orang ini udah kaya, orang ini udah sukses, orang ini misalnya, wah pokoknya dengan segala macam yang dia inilah dia punya. Itu juga kalau dia punya ya kadang-kadang kan fake juga. Iya, nggak tahu minjem atau nggak nyewa atau kalau nggak punyanya siapa gitu kan. Tapi kan gini, masalahnya orang-orang yang ngelihat ini kan juga jadi pengen kan. Ya siapa sih yang nggak pengen kan? Tapi masalahnya adalah pengen, tapi untuk meraihnya itu prosesnya ini yang kadang-kadang nih orang kadang-kadang skip. Banyak, benar. Iya kan, orang jadi skip di situ. Dan sebenarnya dengan lu kayak sekarang gini kan, gue ajak lu ngobrol, lu bercerita. Poinnya adalah prosesnya lu kan bro. Proses di mana lu bisa mencapai di titik ini kan. Iya. Benar. Itu sih yang menurut gue. Banyak orang yang nggak tahu prosesnya ya. Karena itu, kayak tadi lu bilang, semua serba instan. Maunya langsung cepet tek. Iya, tapi mana bisa bro? Padahal kan nggak ada. Tapi mana bisa bro? Kayak lu bangun 1000 candi dalam semalam kan, kayak ceritanya Roro Jonggrang. Mana bisa sih? Ya, tapi emang ya menurut gue ini kita nggak bisa nolak yang jeleknya sih ya kayak begini sih, banyak banget orang yang pengen serba instan. Ya benar gitu. Gue kemarin tuh ada dia nih, jadi dibilang dia dari venture capital. Dia bilang sama gue, gue ini nih venture capital, kita nih pengen naikin branding kita. Lu bisa nggak buat ini branding kita? Gue bilang, oh bisa. Gue lihat dulu kan. Oh lu udah sempet bikin konten, oh lu udah sempet ada sosmed juga. Tapi menurut gue konten dan sosmed lu itu masih kurang, terlalu terlalu lempeng lah, terlalu biasa aja gitu loh. Sedangkan kalau lu pengen naikin brand awareness venture capital lo, ya lu butuh konten yang lebih proper pastinya kan. Dia bilang, iya kita butuh yang lebih proper karena kita pengen menarik
investor-investor lain ke venture capital dia juga. Gue bilang, oke, tapi gue butuh tim. Kalau lu emang lu mau seperti itu targetnya, karena kan lu ekspektasi lu gede kan. Tapi dia bilang gini, oh tapi kita nggak mau bikin tim, kita cuma butuh lu doang buat kerjain itu semua sendiri. Gue bilang, oh my god. Susah ya. Gue bilang gini, ya lu kalau ngarepin gue dong yang ngerjain semua sendirian, masalahnya tangan gue cuma 2 cuy. Gak gimana, tapi ekspektasi lu tuh gede, gue bilang kan. Lu seperti ibaratnya gini, lu pengen pemain Indonesia tapi punya skill seperti Cristiano Ronaldo atau Lionel Messi, ya nggak susah lah kalau lu nggak membuat sebuah pembinaan yang jangka panjang sampai akhirnya bisa lahir pemain-pemain kayak begitu kan. Ya udah, akhirnya gue skip lah. Males kalau kayak gitu. Tapi ini yang gue bingung gini loh bro, karena dia ini sebenarnya venture capital yang juga punya startup yang semestinya menurut gue harusnya dia tahu ada proses pasti di balik semua itu kan. Kalau lu ngomong kayak gitu ya, gue kalau menurut gue sendiri ya, Andri ya, gitu, ya emang bakal banyak banget yang balik lagi ya, karena sekarang kalau kita ngomong sosial dengan dunia digital gitu kan, banyak orang tuh yang berasa gue bisa dapetin ini, kalau lu nggak mau gue bisa dapetin nama yang lain gitu kan. Itu yang kadang-kadang yang bikin jadi kita susah juga gitu kan. Ya gue nggak menutup kemungkinan, gue pun juga ada beberapa klien yang kayak gitu gitu kan. Gue nggak mau kerjain nih, dia bakal ketemu nggak bisa ngerjain sesuai mau dia? Ada aja. Contoh misalnya ada klien gitu kan, gue udah ngasih harga, menurut gue ini harga udah termurah banget. Dah, gue bilang udah nggak bisa kurang dari ini nih Pak. Masa sih gitu kan, kita dapetin bisa segini nih harganya nih. Dan gue sampai bisa ya kalau harga segitu ya, gue nggak nemu nih. Gue bilang gitu kan. Tapi faktanya ada aja Ndri, karena apa tadi, sekarang dunia digital gitu kan, jadi makin banyak kesempatan-kesempatan di sana yang ya orang jadi punya banyak pilihan gitu. Dan balik lagi kan, tapi syukur-syukur klien kebanyakan tuh nggak terlalu banyak yang lebih ke harga ya gitu kan, mereka lihat kualitas juga gitu. Oh gue tahu idenya Flux nih kliennya gini, gue bisa ngasih apa-apa aja, kualitas kita seperti apa, mereka bayar mahal gitu kan. Tapi ada juga nggak yang begitu? Ada. Cuma emang di Flux nggak banyak klien-klien yang seperti itu gitu kan. Dan gue pun juga udah netepin standar. Bottom kita sekian harganya. Lu mau di bawah itu, ya kayak main aja. Kan banyak. Betul. Setuju. Gitu kan. Jadi kita punya standarnya juga gitu kan. Menurut gue, balik lagi dunia digital bikin jadi banyak semuanya. Tapi segimana kita bisa mempertahankan apa yang kita kasih, itu yang nggak akan bisa diketemuin dari yang lain-lain. Betul. Standar dan gitu value kan. kita itu yang memang harus clear ya. Nah, itu. Gitu kan. Kalau di gua gitu kan, gua selalu nekenin ke klien tuh ada 2 hal. Satu, fleksibilitas. Kedua, speed. Gitu. Fleksibilitas dalam hal apa? Nggak semua klien itu tuh butuh dipikirin secara 360. Sometimes penyakitnya dia bisa disembuhin, objektifnya mereka bisa disembuhin dengan lewat digital aja bisa. Tapi ada yang kayak harus pikirin ATL, BTL, ada juga. Atau cukup video juga bisa gitu kan. Nggak harus semuanya gitu kan. Nah kita bisa ngejas itu gitu. Ada klien yang kok mau bikin ini, bahkan kita ngasih masukan, Pak ini nggak perlu deh. Menurut kita nih campaign Bapak ini jalannya digital aja cukup. Oke, gitu kan. Kedua speed, gitu. Ini perbedaan idenya Flux sebagai local agency sama agensi multi. Kita tuh mungkin kalau multi kan banyak layering. Kita sebagai agensi lokal cepet. Ini lah. Udah, gitu. Nggak perlu berlayer lah, minta approval sana, minta approval sini. Enggak. Gitu kan. Itu jadi jual kita tuh. Karena ketika kita ngomongin digital, lo harus cepet, Ndri.
tadi gue ngomong kan, case studies gue tuh yang kopinya Flux, itu momentumnya kan cepet. Betul. Kalau kita nggak manfaatin, hilang. Betul. Iya, karena kalau yang gue lihat juga ya bro, ya itu sih, mereka sebenarnya juga kadang-kadang no idea mesti gimana. Dan ketika kita kasih tahu nih, ini begini loh. Tapi karena mereka memang juga no idea dan memang juga mungkin nggak paham juga ya tentang apa yang pengen mereka harapkan sebenarnya kan. Jadinya kadang-kadang kayak gitu sih. Ya udah, ya taunya begitu doang. Akhirnya ya udah gue bilang ya udah kalau memang nggak sesuai dengan ini lo ya udah gue bilang silakan cari yang lain nggak apa-apa gue bilang, tapi kalau lo mengharapkannya seperti itu ya gue yakin hasilnya pasti juga nggak akan maksimal juga karena harapan lo terlalu tinggi tapi effort yang lo keluarkan tuh terlalu kecil. Ya, paham gue maksud lo. Gue bilang gitu sama dia ya, tapi anyway ya itu terserah dia sih. Tapi bro, lu kan ngomong-ngomong ya, nih gue baru ingat nih. Lu kan desain ya, lu berarti kan sering juga dong pitching kan. Tadi kan lu juga bilang lu pitching ke klien-klien kan. Lu pernah nggak sih berapa kali pitching nggak jadi tahu-tahu tapi ide lu diambil? Sering, ada juga yang kayak gitu. Banyak gitu kan, tapi ya udah asal tahu aja oh klien ini tuh tipenya begini. Udah, nggak usah lu sentuh-sentuh lagi. Tapi itu resikonya. Itu resiko kerja di dunia kreatif, pasti akan ada kayak gitu. Tapi kan kita kan punya tim legal. Biasanya sebelum kita pitching kita bilang dulu NDA-nya kayak begini nih. Gitu. Kalaupun ada something, kita suruh legal untuk tanya kenapa, bla 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 segala macam. Gitu sih. Buat jaga-jaga aja lah. Tetap harus ada jagaannya lah, safety net-nya lah. Tapi ada kejadian tuh ada, pernah ngalamin pernah. Bohong lah kalau orang bilang nggak pernah kayak gitu. Soalnya, itu udah resikonya sendiri. Iya. Soalnya sering kan. Gue berapa kali juga ngalamin gitu. Biasa tuh rata-rata modusnya ngajakin meeting atau kalau enggak belaga-belaga kayak ada interview posisi apa gitu. Ujung-ujungnya tuh biasa tuh ini dong coba dong bikinin plan untuk 30 hari pertama, lalu untuk 6 bulan berikutnya gue bilang oh my god kalau untuk kayak begitu sorry iya gue ada plan, gue selalu gituin, tapi lu mesti bayar gue dulu, nggak ada ide gratis. Karena gue pernah berapa kali bro cuman ngobrol-ngobrol gitu dong, tapi ide gue bener-bener diambil mentah-mentah sama itu company tuh gak. Walaupun kadang-kadang gue cuman ngobrol ngasal, cuman ide yang lewat sekelewat di kepala doang, tapi diambil sama dia, saking dia no idea juga kali itu. Ya itu semuanya lah, lu ngalamin kayak gitu lah. Iya, aduh, parah emang. Anyway, lu tahun ini jadi apa nih bro? Tadi selain yang lu udah sharing, target berikutnya nih, planning berikutnya dan mungkin tahun ini, goal gue adalah gue mau bikin Flux jadi grup. Kayak tadi lu bilang ya, pengen jadi grup ya? Ya, gitu kan. Ya, walaupun namanya belum gue resmikan dulu, tapi setidaknya goal gue adalah gue mau jadi Flux Group. Di dalamnya itu tuh ada beberapa bisnis-bisnis kreatif, masih seputar kreatif ya, gitu kan. Ada Flux Design, ada idenya Flux, ada company gue invest ada 2. Ini kan gue lagi nyari lagi nih, buat satu lagi, gitu kan, buat digital agency gue cari lagi supaya ada di bawah naungan gue ini. Kenapa gue mengambil untuk bikin grup? Karena gini, gue percaya ada pepatah kan bilang gini, kalau lu mau lari cepat pergi sendiri, tapi kalau lu mau lari yang jauh pergi bersama-sama, gitu kan. Nah itu gue nangkepnya adalah oke. Sekarang gue ngelihat nih market di dunia kreatif ini tuh gede banget Dri. Kalau gue ngeliat gini, bisa nggak gue bikin Flux yang gede? Bisa banget. Tapi gue tahu kapasitas gue 70 orang, makanya sekarang ide Flux nih hampir 70 orang. Dan gue bakal mentok 70 udah close. Gue gak mau bikin lebih gede dari itu. Kenapa? Karena gue supaya gue bisa jaga kualitasnya juga. Gitu kan, dan manage orangnya lebih gampang. Cukup segini. Sisanya gue invest beberapa company kreatif. Balik lagi, ketika gue dapat kerjaan atau project,
biar mereka yang kerjain. Bagi-bagi deh. Jadi kita maju bareng. Ibarat kata setiap yang masuk gue invest, harapan gue adalah dia terkenal, dia rame, gitu kan, namanya harum, kan grup juga yang ke bawah. Betul. Jadi lu bagi beban tanggung jawab. Gak usah maruk deh, gitu kan. Kalau bisa dibagi aja. So, makanya ini gue lagi dalam tahap mencari digital agency buat gue invest supaya dia bisa megang beberapa klien yang memang bakal gue oper ke sana nanti. Tapi tugas gue nggak mau ketika gue ini yang gue pernah alamin. Waktu itu gue pernah mau diinvest sama perusahaan Jepang. Tapi ketika dia datang ke sini, gue tanya, jadi peranan lu apa aja? Duit doang. Gue cuma duit doang. Kalau cuma duit doang, gue bisa nanya sendiri, gitu kan. Yang lain-lainnya nggak ada. Pokoknya gue kasih lu duit, gue butuh tahu 3 tahun, 5 tahun lagi, gue bisa dapat returnnya berapa. Waduh, gue bilang gitu kan, nggak mau. Nah, makanya ketika pas sekarang gue lagi mencari si digital agency gue invest, gue akan ngasih dia di 3 bisnis. Gue akan bukain dia klien-klien yang belum pernah dia pegang sebelumnya. Gue kasih dia klien-klien corporate nanti. Itu pasti, karena dia ada di bawah naungan grup gue. Gitu kan. Kedua, manajemen. Manajemen gue akan berdiskusi keputusan apa yang kita ambil. Kita mau grow semana nih. Itu akan lewat gue. Standar kualitas juga gue akan naikin juga. Mesti gini. Ketiga, dana investasi. Jadi balik lagi konsepnya adalah maju bareng. Itu yang udah gue jalanin sekarang. Tapi memang idealnya begitu sih bro. Karena kalau cuma duit doang tapi nggak ada dibantu. Ya kan sebenarnya kita juga ini kayak tadi kita sempat bahas ya. Banyak startup foundernya itu bingung sebenarnya kan habis itu mau ngapain kan ya. Karena nggak ada mentoring, nggak ada yang ngasih tahu atau yang ngajarin habis ini harus bagaimana. Kalau gue mau scale up, gue harus ngapain nih? Kalau nggak ada yang ngasih tahu ya otomatis lu kasih duit doang ya setahun duit tuh juga habis. Nggak ada habis setahun gitu ya kan? Iya. No. Gue sih terus terang gue senang sih, kan gue udah invest di 2 company ini. Itu dua-duanya tuh ada yang satu gue baru invest dari bulan Februari itu udah BEP dan udah ada profit. Terus satu lagi company gue invest itu baru 2 bulan udah BEP dan udah profit. Bagus dong. Cepet banget itu. Cepet banget. Gitu. Cepet banget. Iya bener sih. Mereka tuh butuh itu. Nah, konsepnya gitu aja. Gitu. Maksudnya gini, gue gak mau cuma ide yang gede. Kalau gue bisa ngegedein mereka, kenapa enggak? Tapi buat nyari yang begini-begini susah nih. Gue beberapa kali nawarin orang-orang nih, mau nggak lu? Padahal dia punya potensi menurut gue. Cuma banyak banget bilang, belum siap. Masih begini. Ayo deh, gue paling gak suka ketemu orang dapat tawaran belum siap, bener bilang ya udah nggak usah, stay aja lu di sana, gitu kan. Tapi kalau gue ketemu yang oke, gue mau nih, itu gue senang banget. Gue senang banget. Betul. Tapi lu keren sih bro, apa yang lu kerjain itu menurut gue keren sih, dan lu juga sangat mengikuti tren juga, lu juga tahu nih gue harus ngapain, harus cepet ngambil keputusan. Menurut gue itu nggak gampang sih bro. Dengan tadi lu cerita momentum-momentum yang lu ambil semua dan lu sikat semua itu kan butuh kesigapan juga, butuh juga keputusan yang cepat, dan ya menurut gue lu ngerjain sesuatu yang keren sih. Thank you gitu kan. Tapi ya that's really great. Tapi gue tuh selalu gini, gue nggak tahu gitu kan. Apakah gue bisa berhasil pas bikin grup ini atau enggak? Gak ada yang tahu. Tapi gue bisa, maksudnya itu dia balik lagi. Oke, mungkin ini bisa jadi penutupan juga kali Indri, gitu kan. Menurut gue ya. Apa yang harus dimiliki oleh setiap orang? Itu rasa penasaran. Gitu kan. Penasaran apa? Ini contoh, gitu kan. Gue lagi, ini di luar kerjaannya. Gue lagi bener-bener penasaran banget pengen punya badan six pack gitu kan. Waktu pas awal-awal gue disuruh nge-gym sama bini gue tuh, itu cuma karena dia gak suka ngelihat gue perutnya buncit gitu kan. Terus dia ngomong olahraga dong biar sehat.
iya deh demi cinta lah, gue bilang gue ikutin lah permintaan bini gitu kan. Tapi ketika pas gue latih segala macam, gue ngeliat badan gue berotot nih, gue penasaran bisa nggak ya gue badan six pack, dan gue nggak pernah punya badan six pack. Itu yang bikin gue tuh dulu tuh latihan cuma seminggu sekali, sekarang latihan itu seminggu 3 kali. Sekali latihan itu 1,5 jam, minum suplemen, minum apa segala macam gitu kan. Jadi nggak badan gue hampir jadi, tapi karena rasa penasaran itu bikin gue tuh mau tambah lagi karena gue penasaran. Sama ketika gue lagi ngebangun grup, gue punya rasa penasaran yang besar, yang ini bisa jalan atau nggak tahu, let's try bareng-bareng gitu. Dan gue pun ngomong ke calon yang gue invest, gue nggak bisa pastiin ini jadi atau nggak, tapi kita sama-sama. Tapi kalau ngelihat dari 2 yang udah gue invest, itu udah balik modal dan profit. Gue senang banget partner gue nih yang tadinya cuma kerja sama orang nih, ketika gue kasih dana buat bikin agency, senang gue Dri. Dia bilang begini, Ri, gue baru kali ini ngelihat di rekening ada ada perusahaan transfer 500 juta. Happy kan? Gue bilang gitu ya kan. Gue seneng. Gitu kan. Baru kali itu ngeliat, ya dia tadi cuma kerja gaji ini doang gitu kan. Tapi sekarang pas dia mimpin, gue kasih percaya mimpin perusahaan kan, rekening kan dia tahu juga dapat kliennya berapa segala macem. Gitu kan. Walaupun ditanya berat nggak, berat. Gitu kan. Sering ribut gak? Sering ribut bareng gue. Gitu kan. Tapi kan ada hasilnya. Gitu, kita sama-sama tahu. Gitu. Nah, gue pun juga buat yang ini nih, gue penasaran banget bisa sejauh mana gue bikin si grup ini jadi. Nah, itu yang bikin gue tuh benar-benar mau coba apapun caranya, resikonya, beratnya, gue tanggung supaya gue mau tahu ini bisa atau enggak. Nah, itu menurut gue, ketika orang punya rasa penasaran, dia tuh bisa melampaui kapasitasnya dia deh. Gitu kan. Tapi kalau orang udah gak punya rasa penasaran, gue udah tahu lah ini. Itu bikin orang tuh jadi nggak mau nyoba lagi. Setuju gue. Orang yang pinter akan selalu kalah dengan orang yang penasaran. Iya, benar. Karena mereka pengen coba dan coba terus dan nggak pernah puas. Bener, gue setuju. Itu sih, gitu ya kan. Keren bro, keren. Oke bro, it's nice talking to you bro. Thank you banget buat sharingnya, thank you banget buat insight-nya. Kita ngobrol ternyata sudah 1,5 jam, oh my god. Iya. Seru banget Dri, thank you banget gitu kan. Ntar lu butuh apapun lagi lu kabarin gua gitu kan. Gua pokoknya support lu gitu kan. Keep doing. Jangan menyerah. Temukan rasa penasarannya. Asik gitu kan. Ya. Andri dan Auri mohon pamit. Kita jumpa di Talk to Talk episode berikutnya. Bye.